Surat Al-Furqan adalah surat yang banyak bicara tentang bagaimana manusia membedakan mana yang benar dan mana yang cuma ilusi dunia. Dan di ayat 35-44, Allah membawa kita melihat sejarah tentang kaum-kaum terdahulu yang pernah kuat, pernah merasa paling benar, pernah menganggap remeh peringatan para nabi. Tapi akhirnya hilang begitu saja. Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka lemah, tapi karena hati mereka terlalu keras untuk menerima kebenaran. Kadang kita baca kisah umat terdahulu seperti cerita masa lalu, padahal bisa jadi Allah sedang memperlihatkan cermin untuk kehidupan kita hari ini. Allah menyebut Musa, Nuh, kaum, Ad, Samud, dan banyak kaum lain yang dulu pernah berjaya. Mereka punya teknologi di zamannya, punya kekuatan, punya pengaruh, bahkan sebagian merasa hidup mereka sudah terlalu hebat untuk diingatkan saat Nabi datang membawa kebenaran. Mereka menertawakan saat diperingatkan. Mereka meremehkan, dan saat azab datang. Semuanya terlambat. Yang menarik, Allah tidak cuma menceritakan kehancuran mereka, tapi Allah juga memperlihatkan pola yang sama terus berulang dalam sejarah manusia. Ketika hati mulai sombong, ketika manusia merasa tidak butuh petunjuk, ketika hawa nafsu lebih dipercaya daripada kebenaran, disitulah kehancuran sebenarnya dimulai. Dan yang paling dalam ada di ayat terakhir bagian ini. Allah bilang, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya hidupnya bukan lagi dipimpin kebenaran, tapi dipimpin keinginan dirinya sendiri. Hari ini mungkin kita tidak hidup di zaman kaum, Ad atau Samud, tapi sifat manusianya masih sama. Kadang kita juga keras kepala saat diingatkan. Kadang kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap dilakukan karena yang penting aku suka. Kita hidup di zaman ketika ego sering dianggap lebih penting daripada kebenaran. Semua ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengar. Dan tanpa sadar, kita bisa perlahan menjadikan hawa nafsu sebagai arah hidup. Ayat ini mengingatkan bahwa kehancuran manusia sering bukan dimulai dari kurangnya harta atau kemampuan, tapi dimulai saat hati sudah tidak mau tunduk kepada Allah. Karena manusia yang paling berbahaya bukan yang tidak tahu kebenaran, tapi yang tahu, lalu memilih mengabaikannya. Ya Allah, jangan biarkan hati kami menjadi keras saat menerima nasihat, jangan biarkan kami terlalu sibuk mengikuti ego sampai lupa mencari kebenaran. Lembutkan hati kami untuk menerima petunjuk-Mu, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Kalau video ini relate dengan hidup kamu, bantu channel ini dengan like dan subscribe. Menurut kamu, apa tanda paling bahaya saat manusia mulai mengikuti ego dibanding kebenaran? Tulis di komentar.